ketemu lagi sama aku Jenny. Jika pada video sebelumnya aku lebih banyak bercerita mengenai gejala yang aku alami beserta pengalaman-pengalaman unik aku ketika mengalami COVID-19. Nah, pada video kali ini aku akan lebih banyak memberikan informasi dan panduan apa saja sih dokumen yang perlu dipersiapkan untuk melakukan isolasi mandiri, serta obat-obatan apa saja yang aku minum, dan juga aktivitas-aktivitas penting apa sajakah yang perlu dilakukan agar PCR tesnya segera negatif, dan langkah apa yang dilakukan setelah sembuh dari COVID-19. Jadi setelah aku terkonfirmasi positif COVID-19, aku langsung memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri, sebab gejala yang aku alami itu termasuk gejala yang ringan. Jadi aku tidak merasa memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Nah, kebetulan juga ada tempat untuk aku isolasi yang terpisah dari orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Tapi ternyata isolasi mandiri tersebut tidak bisa dilakukan dengan demikian rupa, kayak langsung isolasi aja gitu, nggak bisa. Jadi karena hasil PCR tes aku yang sebelumnya ternyata sudah otomatis dilaporkan dari dokter, dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi data PCR positif aku tuh sudah masuk ke Kementerian Kesehatan, dan aku mendapatkan WhatsApp dari puskesmas kecamatan tempat aku tinggal. Puskesmas tersebut menanyakan mengenai perkembangan aku, jadi kayak menanyakan apakah benar isolasi mandiri. Kemudian puskesmas tersebut juga bertanggung jawab akan mengeluarkan surat selesai pemantauan alias selesai isolasi mandiri nanti ketika aku sudah bisa keluar dari isolasi, begitu. Nah, untuk mendapatkan surat tersebut tentunya kita harus minta izin dulu untuk melakukan isolasi mandiri kepada RT dan RW setempat. Jadi nggak bisa langsung isolasi aja gitu, kayak aku mau isolasi nggak lapor kemana-mana, itu nggak boleh. Jadi nanti puskesmas akan memberikan surat pernyataan isolasi mandiri yang harus kita isi. Kemudian juga surat tersebut harus disertai dengan surat pengantar dari RT dan RW, which is aku harus minta izin lapor ke RT dan RW bahwa aku akan melakukan isolasi mandiri. Dan patut diketahui bahwa belum tentu kamu akan dapat izin dari RT RW setempat untuk melakukan isolasi mandiri. Apabila ternyata ditolak, maka kamu harus mencari tempat lain untuk melakukan isolasi. Bisa dengan ke Wisma Atlet kalau misalnya berdomisili di Jakarta, atau ke rumah sakit, atau ke hotel yang dirujuk untuk isolasi COVID-19 gitu. Jadi kalau ditolak ya harus cari tempat lain. Nah, untungnya aku diterima waktu itu. Jadi aku dapat surat pengantar dari RT RW ditanda tangan, kemudian surat pernyataan isolasi mandiri yang diberikan oleh puskesmas tersebut aku isi juga, dan ditempel materai, ada tanda tangan, ditandatangani oleh aku. Kemudian ada ketua gugus COVID-19 dan juga ada petugas puskesmas, begitu. Ini dia contoh surat pernyataan isolasi mandiri dan surat pengantar RT RW. Kedua surat tersebut harus kamu kirimkan ke puskesmas kecamatan setempat, untuk kemudian kalian akan dihubungi lagi oleh petugas puskesmas tersebut seputar perkembangan kondisi kalian. Jadi nanti di puskesmas itu ada dokter juga. Nanti petugasnya akan menyampaikan ke dokter tersebut jika kalian memiliki pertanyaan seputar COVID-19. Dan kalian juga bisa minta diresepin obat, kayak harus minum obat apa, atau misalnya ada obat yang kurang, atau misalnya kalian mengalami keluhan tambahan atau gejala baru, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter dari puskesmas. Tapi perlu dicatat bahwa tidak akan ada petugas maupun dokter dari puskesmas yang akan datang ke tempat tinggal kalian. Jadi semua konsultasi dan pemantauan itu hanya dilakukan via WhatsApp, begitu. Pihak puskesmas menjelaskan bahwa durasi isolasi mandiri itu adalah selama 14 hari setelah kita terkonfirmasi positif COVID-19, dan ditambah 3 hari setelah kita tidak mengalami gejala sama sekali. Nah, jadi 14 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Setelah itu puskesmas akan mengeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, yang berarti
Anda sudah bisa keluar dari isolasi, sudah dinyatakan sembuh, meskipun PCR-nya mungkin masih positif, itu tidak masalah. Jadi sudah boleh menyelesaikan masa isolasi karena sudah dinyatakan sembuh. Suratnya seperti ini contohnya. Untuk obat-obatan yang aku konsumsi, pada 5 hari pertama, aku mengkonsumsi obat herbal Chinese dari orang tua aku, dan ada 3 macam obatnya. Yang pertama adalah Lianhua Qingwen, seperti yang sudah semua orang ketahui, obat yang terkenal itu dari China. Yang kedua adalah Qingfei Pai Tu Tang. Obat ini merupakan obat infeksi paru-paru, bisa menyembuhkan gejala batuk, flu, dan penyakit-penyakit seputar saluran pernafasan. Bentuknya bubuk. Cara minumnya itu diseduh seperti kopi, ada petunjuknya di dalamnya. Dan yang ketiga adalah obat Pian Zhi Huang, bentuknya kapsul. Jadi ini diminum untuk meredakan gejala demam, dan juga biasanya obat ini dikonsumsi setelah melakukan operasi. Ya, jadi untuk mengeringkan luka pasca operasi gitu. Setelah 5 hari mengkonsumsi obat tradisional Chinese, aku dianjurkan untuk meminum obat-obatan dari dokter, jadi diresepkan oleh dokter. Ini yang meresepkan kebetulan bukan dokter dari puskesmas, tapi dokter yang merupakan saudara sepupu aku. Jadi aku nggak minta resep obat ke dokter puskesmas, jadi langsung dari sepupu aku tersebut karena dia juga punya apotik. Nah, aku itu diresepin obat antibiotik, kemudian ada antivirus, dan ada vitamin zinc, kemudian ada vitamin D. Harusnya aku minum vitamin C juga, tapi aku memang tidak diresepkan vitamin C karena aku punya suplemen multivitamin yang lain yang di dalamnya sudah terkandung vitamin C. Tapi mungkin dosisnya agak kurang ya. Aku juga kurang detail soal hal itu. Tapi yang pasti aku ada minum antibiotik, antivirus, zinc, vitamin D, vitamin C, dan vitamin B dalam multivitamin yang aku sudah punya sebelumnya dari sebelum COVID. Setelah 14 hari penuh menjalani isolasi mandiri, aku melakukan PCR test lagi, dan sayangnya hasilnya ternyata masih positif. Nah, karena hasilnya masih positif, akhirnya keluarga aku memutuskan untuk menambahkan suplemen vitamin ke dalam dietary harian aku. Jadi ditambah lagi tuh vitamin, kan kebetulan antibiotik sama antivirusnya kan sudah habis yang dari dokter, itu cuma diberikan untuk 5 hari dosisnya. Jadi sisanya aku setelah itu hanya minum vitamin aja, pure vitamin. Jadi aku ditambahin vitamin C yang 1000 mg, kemudian zinc tetap aku konsumsi, terus ada juga vitamin D3 itu 3 kali sehari, jadi 3000 IU dalam 1 hari. Itu dosisnya lumayan tinggi ya, 3000 IU, karena aku sudah positif COVID kan, jadi butuh dosis yang lebih tinggi dibandingkan non-COVID. Setelah itu ditambahkan suplemen HDI Propolis, kalau kalian tahu, yang suplemen yang cukup populer setelah pandemi ini. Dan ada juga Utsukushi yang warna ungu, yang dari Jepang, yang mengandung salmon. Nah, aku minum sekian banyak suplemen dan juga ditunjang dengan makanan yang bernutrisi lengkap, makanan yang sehat, homemade. Jadi aku nggak makan gorengan dan nggak makan sambal juga. Banyak makan buah dan minum jus, dan juga ada air lemon, madu, dan ginger. Pokoknya segala sesuatu yang sehat dan bagus untuk menyembuhkan tenggorokan aku juga, karena waktu itu aku masih mengalami gejala batuk ringan yang nggak hilang-hilang, batuk kecil tapi nggak hilang-hilang gitu. Seperti yang sudah aku ceritakan pada video sebelumnya, bahwa aku dari PCR positif sampai menjadi PCR negatif itu cukup lama, membutuhkan waktu 1 bulan lamanya. Karena aku kan waktu kemarin kena juga kurang jelas kan apa aja yang harus aku lakukan untuk mempercepat PCR menjadi negatif. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan pada saat isoman kemarin, dan juga hal-hal yang tidak segera aku lakukan sehingga aku bisa begitu lama menunggu hingga menjadi negatif. Nah, ini aku mau bagiin tips sedikit untuk kalian yang siapa tahu bisa membantu PCR kalian menjadi negatif lebih cepat dari yang aku alami. Antara lain,
selain mengkonsumsi banyak jenis suplemen dan vitamin yang telah aku sebutkan tadi, atau mungkin kalian punya suplemen-suplemen lain yang bisa meningkatkan immunity untuk melawan virus. Nah, itu boleh terus dikonsumsi sampai kalian sembuh. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian mengalami kehilangan indera penciuman seperti aku lumayan lama ya, indera penciumannya itu hilang sekitar 12 hari. Nah, ada cara yang bisa dilakukan untuk merangsang syaraf penciuman kita agar bisa segera kembali, yaitu dengan cara menyiapkan air panas di dalam baskom. Jadi siapin baskom gitu, dituang air panas atau air hangat. Kemudian dituangin minyak kayu putih sebanyak 6-7 tetes. Dan setiap pagi bangun tidur kalian hirup itu baskom yang berisi air panas atau air hangat yang telah ditetesin minyak kayu putih. Dihirup dalam-dalam, pelan-pelan sampai airnya udah nggak keluar uap lagi. Nah, kalau udah nggak keluar uap lagi ya udah tinggal dibuang aja. Nah, itu harus rutin dilakukan setiap pagi. Ya, kalau aku sih lakuinnya sehari sekali aja setiap pagi. Nah, kemudian ada lagi hal penting yang perlu dilakukan untuk membantu segera membersihkan bangkai-bangkai virus yang mungkin ketinggalan di lubang hidung dan juga di tenggorokan kita. Jadi waktu itu aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya untuk mempercepat PCR negatif tuh bisa dilakukan dengan cara itu juga. Jadi maksudnya aku setelah 14 hari isolasi ternyata hasil PCR-nya masih positif. Nah, itu kemungkinan virus yang terdeteksi pada mesin PCR adalah bangkai virusnya aja, jadi virusnya udah mati, tapi tetap terdeteksi karena mesin PCR kan tidak bisa membedakan virus mati dan virus hidup, begitu. Nah, yang perlu kalian lakukan selama isolasi sedini mungkin yaitu adalah rutin melakukan cuci hidung dan juga gargle tenggorokan. Nah, cuci hidungnya seperti apa dan gargle tenggorokannya seperti apa, ini aku jelasin. Yang kita perlukan untuk membersihkan hidung alias mencuci hidung adalah cairan NaCl seperti ini. Ini merupakan kemasan 500 ml. Aku saranin kalian memang beli yang botol besar ini yang 500 ml karena untuk satu kali cuci hidung kita perlu 250 ml. Jadi botol ini cuma bisa dipakai untuk 2 kali cuci hidung. Ini murah banget, harganya cuma 13.000. Aku beli di Shopee, tapi kalian juga bisa beli di drugstore atau di apotek, tapi mungkin harganya sedikit lebih mahal. Terus kita akan pakai botol ini untuk mengaliri cairan NaCl tersebut ke dalam hidung kita dari satu lubang ke lubang yang lainnya. Ini namanya ENT Clear Bottle. Aku belinya di Topet, harganya 199.000. Kalian cukup beli botolnya aja, nggak usah sama saltnya ya. Jadi kayak ada yang nawarin botol sama salt alias garam sachetannya. Cukup beli botolnya aja. Ini aku udah masukin cairan NaCl-nya sekitar 250 ml ke dalam botol ENT-nya. Dan nanti bagian ini akan jadi lubang yang kita masukin ke lubang hidung. Sebelum dibuka, ini pastiin botolnya dimiringin dulu. Kalau nggak dimiringin nanti airnya langsung ngucur keluar dari lubang ini. Dan cara mencuci hidungnya itu adalah airnya dialiri dari satu lubang hidung. Misalnya kalau kalian mau masuk dari lubang kanan dulu, berarti nanti airnya akan keluar dari lubang kiri. Kalau misalnya kalian masukin ini dari lubang kiri, berarti nanti airnya keluar dari lubang kanan. Dan pastiin kita bersihin satu-satu dulu hidungnya. Jadi jangan ganti-gantian kanan kiri, tapi yang kanan dulu, habis itu baru yang kiri. Setengah botol untuk satu lubang hidung. Sekarang aku akan tunjukin gimana cara nyucinya. Aku akan mulai masukin corongnya ini ke lubang hidung yang sebelah kanan dulu, dan nanti airnya akan keluar lewat lubang hidung yang sebelah kiri. Sebelum airnya itu masuk ke dalam hidung, kita harus buka mulut dulu. Jadi nanti nafasnya dari mulut, buka dan tahan selama kalian mencuci hidung. Aku tunjukin ya. Ini aku akan buka.
Berkumurnya itu bukan cuma di rongga mulut yang sebelah depan, tapi juga rongga mulut yang di bagian belakang yang nyambung ke tenggorokan, karena virus-virus biasanya bersarang di sana. Ini aku akan tunjukin cara pakainya ya. Ini kita tuang di gelas ini tuh ada takarannya, cukup 15 ml aja. Lihat angkanya. Terus selain hal-hal tersebut, jangan lupa bahwa selama melakukan isolasi mandiri, kalian harus setiap hari berolahraga, olahraga ringan aja kalau misalnya badannya masih kerasa lemas, karena katanya dari teman-teman aku yang udah COVID itu mengalami nyeri otot dan persendian, serta merasa lemes banget karena kelamaan berbaring. Nah, untungnya aku kemarin gejala ringan dan hanya sekitar 5 atau 6 hari mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, gak enak badan dan sebagainya. Tapi aku tetap bisa berolahraga secara normal, jadi aku tidak mengalami nyeri sendi maupun nyeri otot, totally fine. Aku harap kalian juga enggak mengalami nyeri-nyeri badan yang terlalu serius ya, karena nanti pemulihannya lebih lama kalau terlalu banyak rebahan. Jadi kalau bisa olahraga ringan setiap hari, dan juga jangan lupa berjemur setiap hari untuk menyerap vitamin D untuk membantu juga immunity kalian, mempercepat kesembuhan kalian dan membunuh virus begitu. Pastikan juga sirkulasi udara pada ruangan isolasi kalian cukup dan ada sinar matahari yang bisa masuk. Ada jendela yang bisa dibuka kalau bisa lebih baik, supaya ada pertukaran udara, karena kemarin itu kebetulan kamar yang aku tempati jendelanya itu nggak ada yang hadap ke luar rumah, jadi ngadepnya ke dalam ruangan, dan aku nggak bisa buka jendela itu karena takut nularin orang lain kan. Jadi sirkulasi ruangan aku tuh kurang lancar sehingga aku mengalami gejala batuk kecil yang nggak hilang-hilang. Nah, itu karena kurang sirkulasi udara dan aku terlalu lama berada dalam ruang ber-AC. Ada satu efek lain lagi yang aku rasakan akibat COVID-19. Aku nggak tahu orang lain mengalami atau tidak, tapi kalau aku significantly rambut aku itu rontok banget dari hari ketiga isolasi. Jadi drastis banget ya. Tadinya rambut aku tuh nggak rontok, kayak cuman rontok ya paling berapa sih, nggak sampai 10 helai sehari gitu, normal banget. Nah, ini tuh sejak hari ketiga isoman itu rontoknya parah banget, bener-bener banyak, bisa kayak segenggam gitu kali ya. Aku pokoknya stres banget karena hal itu, kayak rambut ini sudah dirawat dengan sedemikian rupa menggunakan serum dan hair tonic mahal gitu ya selama ini ya. Jadi tadinya aku rontok juga tapi udah berhasil disembuhkan. Terus pas kena COVID langsung rontok parah lagi, itu bikin aku stres. Jadi mungkin karena stres itu juga kali ya aku sembuhnya lama. Katanya kan nggak boleh stres ya kalau COVID karena immunity bisa drop. Dan juga pastiin kalian itu tidurnya cukup ya. Karena tidur cukup itu sangat berpengaruh pada kesembuhan kalian. Lagian kan juga nggak ada activity selama isolasi. Pada saat melakukan isolasi mandiri, menurut aku sangat penting untuk memiliki alat pengukur saturasi oksigen yang namanya oximeter. Alat ini bisa didapat dengan mudah di e-commerce, tinggal beli aja, harganya juga tidak terlalu mahal. Kenapa perlu punya alat ini? Adalah karena COVID-19 ini kan menyerang saluran pernafasan, dan penderitanya tanpa disadari tuh kadang-kadang kayak misalnya kalian beberapa hari merasa fine aja gitu, nggak ada sesak nafas atau apa, tapi ternyata bisa tiba-tiba langsung sesak nafas dan harus buru-buru dilarikan ke UGD. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, alangkah baiknya kita punya yang namanya oximeter untuk memantau kadar oksigen setiap hari. Jadi harus diukur, itu bisa sehari 2 kali, kalian ukur pagi dan malam hari untuk tahu berapa sih saturasi oksigen kalian. Kadar yang normal adalah
95% sampai 100%. Dan kebetulan kemarin pada saat aku isoman itu oksigen aku bagus banget, ada di angka 99%, 98, 99 begitu. Jadi kayak sangat normal. Jadi aku memang tidak merasakan sesak nafas sama sekali sih. Tapi kan tetap parno ya, daripada kenapa-napa harus punya deh isolasi mandiri, karena kalian kan hanya sendirian di dalam ruangan isolasi. Jadi kalau kenapa-napa tuh susah untuk minta tolong ke orang, kayak butuh waktu, sesak nafas gitu kayak nggak ada banyak waktu. Jadi lebih baik selalu dipantau kadar oksigennya 2 kali sehari. Yang menjadi momok bagi penderita COVID tentunya adalah menunggu sampai hasil PCR testnya negatif. Ya kalau misalnya kamu termasuk yang beruntung yang cukup 5-7 hari tes PCR lagi langsung negatif hasilnya, ya kamu harus bersyukur banget, karena kalau kayak aku sampai sebulan baru PCR tesnya negatif, dan itu di total aku udah 4 kali PCR tes. Karena kalau kayak aku, pekerjaan aku kan mengharuskan kehadiran aku secara fisik. Kan aku bekerja sebagai fitness coach di suatu pusat kebugaran, jadi nggak mungkin aku work from home kan. Nah buat kalian yang juga tidak bisa work from home, pekerjaannya harus hadir secara fisik, tentunya kalian wajib memiliki PCR negatif terlebih dahulu sebelum diizinkan untuk kembali bekerja oleh perusahaan. Nah karena itu wajib PCR tes berulang-ulang sampai hasilnya negatif. Nah kalau misalnya kalian nggak punya budget atau misalnya PCR-nya tidak ditanggung oleh asuransi, alangkah baiknya memilih lokasi atau klinik untuk melakukan PCR yang harganya ekonomis. Nah, aku sendiri kemarin melakukan tes PCR di Speed Lab Kemang. Jadi dia memiliki beberapa cabang di Jakarta dan aku melakukannya di Speed Lab Kemang, dan ini menurut aku harganya termasuk yang termurah ya dibanding yang lain. Waktu itu aku PCR 1 kali datang itu 650.000. Kalau di websitenya sih tulisannya 650.000 tuh untuk PCR swab test yang hasilnya keluar setelah 24 jam. Tapi kenyataannya 3 kali aku PCR swab di sana, hasilnya tuh keluar hari itu juga setelah 5-6 jam aku melakukan PCR test. Jadi menurut aku itu harganya worth it banget ya, 650.000 same day. Sebenarnya dia ada pilihannya, registrasinya tuh ada yang 650.000 untuk yang the next day hasilnya, sama satu lagi kalau nggak salah 850.000 itu untuk yang same day. Tapi menurut aku mendingan yang 650.000 aja, karena toh hasilnya ternyata keluar same day juga setelah 5-6 jam. Karena aku selalu PCR-nya pagi hari. Nah sekitar jam 10, nah nanti hasilnya tuh sekitar jam 3 atau jam 4 udah keluar gitu. Ini worth it banget sih buat kalian yang udah frustrasi banget PCR berkali-kali. Untuk hemat budget lebih baik tesnya di Speed Lab Kemang, dan dia benchmark untuk hasil negatifnya itu adalah di angka 35. Jadi setelah CT kalian lebih dari 35 itu kalian sudah dinyatakan negatif. Karena aku sudah boleh keluar rumah, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit rujukan COVID untuk memeriksa paru-paru dan juga darah. Nah, untuk penyintas COVID, meskipun sudah sembuh, dan bahkan meskipun sudah PCR negatif, tetap harus memeriksa kondisi paru-paru dan darah, karena kita nggak tahu ya kerusakan yang disebabkan oleh virus COVID-19 itu sudah separah apa. Karena aku banyak dengar cerita dari penyintas COVID itu pas di ronsen ternyata paru-parunya tuh udah putih-putih kayak berasap, ada titik-titiknya. Nah itu bahaya ya kalau dibiarkan, dan apalagi kan kita juga di belakangan ini di berita-berita juga sering dengar dampak kelanjutan yang bisa menimbulkan kematian setelah PCR negatif. Ya, we don't want any of that to happen to us. Jadi lebih baik cek ke rumah sakit, tanya dokter umum, jadi kalian bisa minta konsultasi dengan dokter umum terlebih dahulu, pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan. Kalau aku sih kemarin ronsen paru sama tes darah. Nah, nanti pasti dokternya akan tawarin tes darahnya ada 2 macam tuh biasanya, PRP sama satu lagi apa aku lupa namanya, kalian tanya aja. Pokoknya make sure semuanya hasilnya normal, dan untungnya waktu itu kemarin aku cek paru-paru aku bersih, darah aku juga normal semuanya, jadi nggak ada masalah yang tersisa akibat virus COVID-19, jadi nggak ada organ-organ yang rusak. Dan waktu itu tuh setelah
1 bulan setelah aku negatif PCR itu aku masih mengalami batuk ringan yang aku bilang nggak sembuh-sembuh. Nah itu tuh sebenarnya kata dokter adalah karena paru-paru aku menjadi lebih sensitif setelah mengalami COVID-19 dan juga mungkin disebabkan oleh kurangnya sirkulasi udara di dalam ruangan aku. Karena aku kan kelamaan di dalam ruangan ber-AC. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah aku sudah beraktivitas normal kembali, sudah keluar rumah, udah kena sinar matahari terus, enggak terus-terusan berada di dalam ruangan, akhirnya tenggorokan aku, paru-paru aku udah normal lagi sih sekarang. Kayak aku sebenarnya nggak mengalami masalah apa-apa sih, kayak bernafas dengan normal, olahraga, kardio, apapun deh yang berat-berat itu aku normal semua, nggak mengalami kesulitan bernafas ataupun ngos-ngosan yang berlebihan gitu, enggak untungnya. Dan aku harap kalian semua yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri ataupun sedang dirawat di rumah sakit, semoga semuanya bisa cepat sembuh dan tidak mengalami efek long COVID yang serius ya. Oke, so buat yang masih sehat, stay safe, stay healthy, dan semoga pandemi ini boleh segera berakhir ya. Buat yang punya komen atau feedback atau pertanyaan boleh tulis di bawah. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.